Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa Sunyi Malang, kakek Sutejo dan nenek Kartiem bertahan hidup di rumah gebyok rapuh, mengandalkan andong tua yang sering pulang tanpa uang. Sampai suatu pagi di sungai, muncul buaya putih bertubuh setengah wanita cantik bermahkota, penjaga yang mengubah takdir mereka. Cerita ini akan mengiris hati dan membuka mata. Tulis nama kota asalmu di komentar, biar kita saling mendoakan dan menyebarkan kebaikan. Kisah cerita yang akan saya sampaikan dalam video ini hanya sebatas hiburan semata. Ketika ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada maksud untuk menilai, menyinggung, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sebelum video ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe. Dan saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, kaya raya dan semua hutang lunas. Baiklah, mari kita mulai saja ceritanya. Pagi selalu datang lebih lambat di desa terpencil itu, seolah waktu pun enggan bergerak cepat bagi mereka yang hidupnya sudah terlalu berat. Kabut tipis menggantung rendah di antara rumpun bambu dan pohon pisang yang daunnya robek dimakan usia. Udara dingin menyusup hingga ke tulang, menyelimuti sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah dari gebyok kayu tua yang berdiri lebih karena kebiasaan daripada kekuatan. Kayunya keropos, paku-pakunya berkarat, dan setiap hembusan angin membuat dindingnya berderit lirih, seperti orang tua yang mengeluh pelan karena nyeri yang tak pernah sembuh. Di rumah itulah kakek Sutejo dan nenek Kartiem tinggal. Tak ada pagar, tak ada halaman luas. Hanya sebidang tanah sempit dengan rumput liar dan tanah becek saat hujan. Atap gentengnya tak lagi rapat. Beberapa bagian ditambal dengan seng bekas yang warnanya berbeda-beda, hasil dari sisa-sisa pemberian orang. Jika hujan turun deras, air akan menetes di banyak titik. Ember, baskom, bahkan panci tua menjadi penada setia. Tersusun rapi bukan karena tertib, melainkan karena pengalaman panjang menghadapi bocor yang sama setiap musim hujan datang. Di dalam rumah, suasana tak kalah sunyi. Perabotannya sedikit dan hampir semuanya sudah melewati masa layaknya. Sebuah dipan bambu di sudut ruangan menjadi tempat tidur, tempat duduk, sekaligus tempat beristirahat dari lelah hidup. Meja kecil dengan satu kaki yang lebih pendek ditopang batu agar tak limbung. Di dinding, tergantung kalender lusuh bertahun-tahun lalu. Tak pernah diganti karena waktu bagi mereka tak lagi dihitung dengan tanggal, melainkan dengan napas yang masih tersisa setiap pagi. Kakek Sutejo duduk di dipan itu, menunduk sambil menggosok lututnya yang terasa nyeri sejak subuh. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol, kulitnya menggelap dan mengering oleh matahari dan angin jalanan. Rambutnya memutih seluruhnya, tak lagi hitam seperti saat pertama kali ia mengayuh andong puluhan tahun silam. Napasnya berat, pendek-pendek, seolah dadanya tak sanggup lagi menampung udara dengan bebas. Namun sorot matanya masih menyimpan keteguhan. Keteguhan seseorang yang terlalu lama hidup dalam kekurangan hingga lupa bagaimana rasanya mengeluh. Di dapur kecil yang hanya dipisahkan sekat kayu, nenek Kartiem menyalakan tungku dengan kayu bakar sisa kemarin. Api kecil menyala pelan, asap tipis mengepul dan membuat matanya perih, namun ia tak bergeming. Tangannya yang keriput bergerak perlahan, terbiasa dengan pekerjaan yang sama setiap hari. Ia menuang air ke dalam panci kecil, menunggu hingga hangat, lalu menyeduhnya ke dalam dua cangkir enamel yang pinggirnya telah pecah dan warnanya memudar. "Ngombe disik, Tejo," ucapnya lembut, nyaris seperti bisikan. Kakek mengangguk, menerima cangkir itu dengan dua tangan. Air hangat menyentuh tenggorokannya, tak mengenyangkan, tapi cukup menipu perut yang sejak malam belum terisi apapun. Mereka tak menyebutnya sarapan. Mereka hanya menyebutnya bertahan. Hidup kakek Sutejo sudah lama bergantung pada andong becak kayu miliknya. Andong itu terparkir di samping rumah, bersandar pada tembok kayu yang nyaris roboh. Rangkanya berkarat, catnya terkelupas, rodanya sering berbunyi mencicit setiap kali berputar. Joknya sobek, ditambal kain bekas oleh nenek Kartiem agar penumpang tak langsung duduk di atas busa yang keluar. Dulu, andong itu adalah sumber kebanggaan. Kini,
Ia menjadi saksi bisu betapa waktu tak pernah memihak tubuh yang menua. Setiap pagi, kakek akan mendorong Andong itu ke jalan desa, lalu menuju kota kecil dengan harapan masih ada orang yang bersedia naik. Namun harapan seringkali pulang lebih dulu daripada dirinya. Kendaraan bermotor melintas tanpa menoleh. Anak-anak muda memandangnya sekilas selalu berlalu. Ada hari-hari ketika ia mengayuh berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu penumpang dengan bayaran yang bahkan tak cukup membeli sebungkus nasi. Seringkali, ia pulang dengan tangan kosong. Dan setiap kali itu terjadi, Nenek Kartiem tak pernah bertanya. Ia sudah bisa membaca jawabannya dari langkah kaki suaminya yang lebih berat, dari bahu yang semakin turun, dari tatapan yang berusaha tetap tegar meski lelah. Ia hanya tersenyum, mengambil panci, dan berkata bahwa mereka masih punya singkong atau ubi, meski sebenarnya tak selalu benar. Jika tak ada apa-apa, mereka akan tidur lebih awal, berharap rasa lapar bisa tertipu oleh kantuk. Malam-malam di rumah itu selalu sunyi. Lampu minyak kecil menyala redup, membuat bayangan mereka berdua memanjang di dinding kayu. Kadang mereka duduk berdampingan tanpa bicara. Kadang hanya saling menggenggam tangan, seolah memastikan bahwa mereka masih ada satu sama lain. Yen aku wis ora kuat mengkopie?" tanya kakek suatu malam, suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik. Nenek terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Sak kuat-kuate, awake dewe tetep bareng. Tak ada janji tentang masa depan. Tak ada rencana besar. Hanya kesediaan untuk bertahan bersama, apapun yang terjadi." Di desa, mereka dikenal sebagai pasangan tua yang sederhana dan sopan. Tak pernah meminta-minta, tak pernah mengeluh pada siapapun. Jika ada tetangga yang kesusahan, mereka membantu sebisanya, meski bantuan itu seringkali berarti mengorbankan jatah mereka sendiri. Mereka percaya bahwa hidup yang sempit tak boleh membuat hati ikut menyempit. Namun di balik ketegaran itu, ada luka-luka kecil yang tak pernah sembuh. Ada rasa takut setiap kali malam datang, takut esok hari tak ada lagi tenaga untuk mengayuh, takut suatu saat salah satu dari mereka pergi lebih dulu, meninggalkan yang lain sendirian di rumah rapuh itu. Dan tanpa mereka sadari, di balik kesunyian desa, di balik aliran sungai tua yang jarang didatangi orang, kesabaran dua jiwa renta itu sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang telah lama menjadi penjaga alam. Sesuatu yang menilai bukan dari harta, melainkan dari ketulusan hati. Babak kehidupan mereka baru saja dimulai, meski usia mereka telah berada di ujung senja. Pagi berikutnya datang tanpa membawa perubahan apapun. Matahari terbit malu-malu di balik awan kelabu, cahayanya pucat, tak mampu menghangatkan udara desa yang masih basah oleh embun. Dari balik pintu kayu rumah gebyok itu, kakek Sutejo berdiri lama, menatap Andong tuanya yang terparkir diam di samping rumah. Ada jeda sebelum ia melangkah, jeda yang semakin sering muncul sejak tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Bukan karena malas, melainkan karena ia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa hari itu masih layak diperjuangkan. Ia menarik napas panjang, lalu memegang rangka Andong yang dingin oleh udara pagi. Jemarinya terasa kaku. Sendi-sendinya nyeri, seolah setiap tulang menolak diajak bekerja. Namun hidup tak pernah memberi pilihan lain. Selama ia masih bisa berdiri, selama kakinya masih sanggup mengayuh, ia merasa wajib mencoba. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk Nenek Kartiem yang menunggu di rumah dengan wajah tenang namun penuh kecemasan yang disembunyikan rapi. Nenek berdiri di ambang pintu, memandang punggung suaminya yang membungkuk. Ia tahu betul, setiap langkah kakek hari itu akan lebih berat dari kemarin. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengirim doa melalui gerakan kecil itu. "Ati-ati Neng Dalan, Tejo," katanya lembut. Kakek hanya membalas dengan senyum tipis, senyum yang tak sepenuhnya sampai ke mata. Jalan menuju kota kecil itu tak pernah berubah. Aspalnya berlubang di sana-sini. Debu beterbangan setiap kali kendaraan bermotor melintas. Kakek mengayuh perlahan, tak lagi bisa memaksakan kecepatan. Nafasnya tersengal, keringat mulai mengalir di pelipis meski matahari belum tinggi. Beberapa orang melirik Andongnya, lalu berpaling.
Ada yang tersenyum simpati, ada yang acuh tak acuh. Tak banyak yang berhenti. Waktu berjalan lambat. Jam demi jam berlalu. Kakek berhenti di bawah pohon tua, menyandarkan andongnya. Tangannya gemetar saat menyeka keringat. Perutnya melilit, bukan hanya karena lapar, tetapi karena cemas. Setiap hari tanpa penumpang berarti 1 hari lagi mereka harus mengurangi jatah makan. 1 hari lagi mereka harus berpura-pura kuat. Siang itu, hanya 1 penumpang yang naik. Bayarannya kecil. Terlalu kecil untuk disebut hasil. Namun kakek tetap mengucap terima kasih, seolah uang itu adalah rezeki besar. Ia tak pernah belajar marah pada keadaan. Ia hanya belajar menerima, meski penerimaan itu sering terasa pahit. Saat matahari condong ke barat, kakek memutuskan pulang. Tubuhnya terasa lebih berat, seolah setiap langkah ditarik mundur oleh usia. Saat tiba di rumah, Nenek Kartiem sudah menunggu dengan panci kecil di atas tungku. Tak ada aroma nasi, hanya bau air panas dan singkong rebus yang tinggal beberapa potong. Alhamdulillah, wis bali, ucap nenek, menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Kakek menyerahkan uang receh itu tanpa berkata apa-apa. Nenek menerima, menghitung cepat, lalu menyimpannya di kain kecil. Tak ada raut kecewa. Hanya keheningan yang semakin pekat di antara mereka. Sore itu, mereka makan bersama. Singkong dibagi 2 sama rata. Kakek makan perlahan, sengaja memperlambat agar tampak kenyang. Nenek melakukan hal yang sama. Mereka saling berpura-pura demi menjaga perasaan satu sama lain. Padahal perut mereka sama-sama masih kosong. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan turun tanpa aba-aba. Angin menerobos celah dinding kayu, membuat lampu minyak bergoyang. Tetesan air mulai jatuh dari atap, satu persatu, lalu semakin banyak. Nenek bergerak mengambil ember, kakek membantu sebisanya. Namun tubuhnya cepat lelah. Ia duduk di dipan, menatap lantai tanah yang basah dengan perasaan tak berdaya. Di saat-saat seperti itulah rasa takut sering datang diam-diam. Takut esok hari ia tak bisa lagi mengayuh. Takut suatu saat tubuhnya menyerah lebih dulu. Takut meninggalkan Nenek Kartiem sendirian tanpa siapapun. Nenek duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kasar dan dingin. Wis, Tejo. Ojo dipikir kakehan. Gusti Allah ora sare, katanya lirih. Kakek menunduk. Ia ingin percaya sepenuhnya. Tapi sebagai manusia, hatinya lelah. Ia hanya mengangguk, membiarkan genggaman itu menjadi satu-satunya penguat malam itu. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Ada hari ketika kakek pulang tanpa satupun penumpang. Ada hari ketika ia harus berhenti lebih awal karena pusing dan pandangan berkunang-kunang. Nenek Kartiem mulai menjahit pakaian tetangga, menerima bayaran seadanya, kadang uang, kadang bahan makanan. Tangannya sering pegal, matanya perih, tapi ia tak pernah mengeluh. Mereka hidup dalam kekurangan yang panjang, bukan kekurangan sesaat. Kekurangan yang mengikis pelan-pelan, menguji kesabaran, menguji iman, menguji cinta. Namun anehnya, justru dalam kondisi itulah kebaikan mereka semakin tampak. Jika ada tetangga sakit, nenek akan datang membantu. Jika ada anak kecil menangis, kakek akan menghibur dengan cerita sederhana. Mereka memberi bukan karena berlebih, melainkan karena tahu rasanya kekurangan. Dan di tengah semua itu, tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil mereka, kesabaran, kejujuran, ketulusan, sedang dicatat oleh semesta. Setiap lapar yang ditahan, setiap keluh yang disimpan, setiap doa yang tak terucap keras-keras, mengalir bersama waktu menuju satu titik pertemuan. Sungai itu. Sungai yang setiap pagi mereka lewati. Sungai yang tenang, sunyi, dan tampak biasa bagi kebanyakan orang. Sungai yang kelak menjadi saksi awal perubahan hidup mereka. Namun untuk saat ini, kakek Sutejo dan Nenek Kartiem masih menjalani hari-hari berat itu dengan cara yang sama. Bangun, bertahan, dan berharap. Meski harapan itu sering terasa rapuh seperti rumah gebyok yang mereka tinggali. Dan malam kembali menutup hari, membawa mereka tidur dengan perut yang belum sepenuhnya kenyang.
namun dengan hati yang masih saling menggenggam. Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah alam sedang menahan napas. Langit tidak sepenuhnya cerah, namun juga tidak mendung. Warna kelabunya menggantung rendah, membuat cahaya matahari tampak pucat dan dingin. Dari balik rumah gebyok yang masih lembab oleh sisa hujan malam tadi, kakek Sutejo terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, melainkan karena firasat yang tak biasa. Nenek Kartiem sudah bangun lebih dulu. Ia melipat pakaian kotor yang menumpuk sejak kemarin. Air di gentong hampir habis, dan satu-satunya pilihan adalah mencuci ke sungai. Sungai itu tak jauh dari desa, namun jarang didatangi orang. Arusnya tenang, airnya jernih, dan suasananya selalu terasa sepi, bahkan pada siang hari. Banyak warga enggan ke sana karena merasa tempat itu berbeda, meski tak pernah ada yang bisa menjelaskan alasannya. "Tejo, aku arep nyuci neng kali," ucap nenek pelan. Kakek mengangguk. Tubuhnya masih lelah, namun ia tak ingin nenek pergi sendirian. Ia tahu, usia mereka sudah tak memungkinkan berjalan sendiri terlalu jauh. Dengan langkah pelan, mereka berjalan berdampingan, membawa buntalan pakaian lusuh. Tak ada banyak percakapan. Hanya suara langkah kaki di tanah lembab dan desir angin yang menggerakkan dedaunan. Semakin dekat ke sungai, suasana terasa semakin sunyi. Burung-burung yang biasanya bersuara pagi itu tak tampak. Hanya suara air yang mengalir perlahan, memantul lembut di antara bebatuan. Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan sungai, membuat pandangan terasa samar. Namun kakek dan nenek tetap melangkah, duduk di batu besar yang biasa mereka gunakan. Nenek mulai mencuci pakaian, mengucek perlahan dengan tangan tuanya. Air sungai dingin, membuat jemarinya memerah. Kakek duduk tak jauh darinya, memandang aliran air yang bergerak tenang. Ia merasa kecil di hadapan alam yang diam namun seolah hidup. Tiba-tiba, air sungai beriak. Awalnya kecil, hampir tak terlihat. Namun riak itu membesar perlahan, membentuk lingkaran-lingkaran aneh di permukaan air. Kakek berdiri refleks, jantungnya berdetak cepat. Nenek menghentikan gerak tangannya, menatap sungai dengan napas tertahan. Dari tengah sungai, sesuatu bergerak. Air terbelah perlahan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keanggunan yang mengerikan. Muncullah kepala buaya putih, sisiknya pucat seperti gading, berkilau lembut diterpa cahaya pagi. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari buaya biasa. Namun yang membuat napas kakek dan nenek seakan berhenti adalah sosok yang menyertainya. Buaya itu tidak berubah wujud. Dari bagian atas tubuh buaya tersebut, tampak sosok wanita cantik, menyatu dengan tubuh buaya dari pinggang ke bawah. Kulitnya pucat bersih, rambutnya panjang terurai, basah dan berkilau. Wajahnya lembut, matanya dalam dan tenang, memandang lurus ke arah mereka tanpa amarah. Di kepalanya bertengger mahkota berwarna putih keperakan, memantulkan cahaya samar, seolah bukan berasal dari dunia manusia. Kakek Sutejo gemetar. Lututnya hampir tak mampu menyangga tubuhnya. Nenek Kartiem menjatuhkan pakaian yang dipegangnya, mulutnya terbuka namun tak satu pun kata keluar. Tak ada jeritan. Tak ada lari. Ketakutan mereka terlalu dalam untuk diluapkan dengan suara. Sosok itu berhenti di tengah sungai. Air di sekitarnya kembali tenang, seolah tunduk pada keberadaannya. Tak ada suara selain aliran air dan detak jantung dua manusia, renta yang berdiri di tepi kehidupan dan ketakutan. "Jangan takut," terdengar suara lembut, tenang, bergema tanpa keras. Suara itu bukan berasal dari mulut semata, melainkan seperti mengalir bersama udara. Kakek menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia merasa takut, namun anehnya tidak merasa terancam. Ada kesejukan yang menyelinap ke dalam dadanya, beradu dengan rasa gentar yang masih kuat. "Kalian sudah sering ke sini," lanjut sosok itu. "Aku melihat kalian." Nenek Kartiem menggenggam lengan kakek erat-erat. Tangannya dingin. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh.
Kakek mengumpulkan sisa keberanian yang dimilikinya, menunduk hormat, refleks dari kebiasaan hidupnya yang selalu menghargai siapapun, bahkan dalam ketakutan. Kulo namung wong cilik, ucapnya lirih. Boten wonten niat nopo-nopo. Sosok buaya putih bertubuh setengah wanita itu memandang mereka lama. Tatapannya tajam namun penuh welas asih. Ia melihat lebih dari sekadar tubuh renta dan pakaian lusuh. Ia melihat tahun-tahun kesabaran, lapar yang ditahan, kesetiaan yang tak pernah pudar, dan doa-doa yang tak pernah terucap lantang. Aku penjaga sungai ini, katanya akhirnya. Aku melihat banyak manusia, tapi jarang melihat yang hatinya setenang kalian meski hidupnya seberat itu. Kakek dan nenek terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kemiskinan yang selama ini mereka tanggung. Nenek Kartiem tak mampu lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang selama ini terkubur. Lelah, pasrah, dan harap yang hampir padam. Kami namung nyoba urip, enduk, ucap kakek dengan suara bergetar. Yen kadang luwe, yo ditahan. Yen susah, yo diterimo. Boten gada sinten-sinten, kejawi aku lan bojoku. Sosok itu terdiam. Air sungai beriak pelan, seolah ikut mendengarkan. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, matanya tampak berkaca-kaca. Mahkota di kepalanya berkilau redup, memantulkan cahaya pagi yang semakin meninggi. Kesabaran kalian tidak sia-sia, katanya pelan. Tidak semua yang menderita dilupakan. Angin berhembus lembut. Daun-daun bergerak perlahan. Ketakutan perlahan bergeser menjadi keheningan yang sakral. Kakek dan nenek masih gemetar. Namun kini bukan karena takut semata, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, diperhatikan. Sosok buaya putih itu perlahan mundur ke tengah sungai. Tubuhnya menyatu kembali dengan air, namun wajahnya masih terlihat jelas, memandang mereka untuk terakhir kalinya pagi itu. Kita akan bertemu lagi, ucapnya sebelum perlahan menghilang di balik kabut sungai. Air kembali tenang. Sungai kembali sunyi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kakek Sutejo dan nenek Kartiem berdiri lama, tak mampu bergerak. Pakaian kotor masih tergeletak di batu. Dunia terasa sama, namun juga terasa berbeda. Mereka pulang dengan langkah gemetar, hati penuh tanda tanya, dan jiwa yang tak lagi benar-benar sendiri. Tanpa mereka sadari, hidup mereka telah memasuki babak baru. Babak yang lahir dari pertemuan antara kesabaran manusia dan penjaga yang telah lama menunggu hati yang layak ditolong. Pagi berikutnya terasa berbeda, bukan karena cuaca atau cahaya matahari, melainkan karena sesuatu telah berubah di dalam dada kakek Sutejo dan nenek Kartiem. Mereka bangun dengan tubuh yang sama renta, rumah yang sama rapuh, dan perut yang sama sering kosong. Namun hati mereka tidak lagi sepenuhnya sunyi. Ada bayangan pertemuan. Kemarin yang terus terlintas, wajah lembut itu, suara tenang itu, dan tatapan yang seolah menembus seluruh perjalanan hidup mereka. Kakek duduk lama di dipan bambu, menatap lantai tanah yang dingin. Nenek Kartiem merapikan selendang di bahunya, tangannya gemetar tanpa ia sadari. Tak banyak kata terucap pagi itu. Mereka saling memahami bahwa sesuatu akan terjadi, meski tak tahu kapan dan bagaimana. Seperti kemarin, nenek kembali mengajak kakek ke sungai. Bukan hanya untuk mencuci pakaian, tetapi karena ada panggilan tak terlihat yang menarik langkah mereka ke sana. Sungai itu kini tak lagi sekadar tempat air mengalir, melainkan tempat di mana hidup mereka didengar. Kabut masih menggantung rendah ketika mereka tiba. Air sungai mengalir pelan, lebih jernih dari biasanya. Nenek mulai mencuci, namun matanya sesekali menatap permukaan air dengan gugup. Kakek berdiri di sampingnya, menggenggam tongkat kecil dari kayu yang biasa ia bawa untuk menopang tubuhnya. Tak lama kemudian, air kembali beriak. Namun kali ini, tak ada kejutan yang melumpuhkan. Dari tengah sungai, muncul kembali buaya putih bertubuh setengah wanita cantik bermahkota. Ia muncul perlahan, anggun, tanpa suara yang memecah alam. Air di sekelilingnya tenang, seolah tunduk pada keberadaannya. Wajahnya tetap sama,
lembut, teduh, dan penuh perhatian. "Kalian datang lagi," ucapnya pelan. Kakek dan nenek saling berpandangan. Ada rasa takut, namun lebih besar rasa pasrah. Kakek maju satu langkah, menundukkan kepala dengan hormat. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena usia, tetapi karena beban hidup yang perlahan bangkit dari tempat terdalam di dadanya. "Kulo mboten gadah nopo-nopo," katanya lirih. "Nanging menawi panjenengan kersa mireng, kulo badhe crito." Sosok itu mengangguk pelan. Dan di sanalah, di tepi sungai yang sunyi, pengakuan dua jiwa renta itu mengalir, seperti air yang tak lagi mampu ditahan bendungannya. Kakek Sutejo mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang tubuh yang dulu kuat, tentang Andong yang dulu ramai penumpang, tentang mimpi sederhana yang perlahan terkikis waktu. Ia bercerita tentang hari-hari panjang mengayuh di bawah terik matahari, tentang malam-malam pulang dengan tubuh remuk namun hati masih penuh harapan. "Embien, kulo mikir, menawi kerja tenanan, Gusti mesti maringi cukup," ucapnya dengan suara parau. "Nanging wektu mboten tansah ngantos." Ia mengisahkan bagaimana usia mulai mencuri kekuatannya sedikit demi sedikit. Bagaimana kaki yang dulu lincah kini sering gemetar. Bagaimana napasnya kini pendek dan dadanya sering nyeri. Bagaimana penumpang mulai menolak karena ia terlalu lambat. Dan bagaimana setiap penolakan itu terasa seperti penegasan bahwa dunia tak lagi memberi tempat bagi orang setua dirinya. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Nenek Kartiem mendekat, memegang lengannya, lalu ikut berbicara. Suaranya pelan, nyaris patah. Ia bercerita tentang hari-hari menunggu di rumah, tentang kecemasan setiap kali senja datang dan kakek belum pulang. Tentang kebohongan kecil yang sering ia ucapkan, mengatakan sudah makan agar kakek mau makan lebih dulu. Tentang malam-malam ketika ia menahan perih di perut sambil berpura-pura tidur. "Kulo mboten nate nesu," katanya sambil menangis. "Nanging kulo asring wedi. Wedi menawi embok boten wonten malih." Ia bercerita tentang kesepian yang tak terlihat. Tentang tidak adanya anak yang memanggil mereka bapak dan ibu. Tentang rumah yang semakin tua bersama tubuh mereka. Tentang ketakutan terbesar, ditinggal sendirian tanpa siapapun. Sosok buaya putih itu mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tak pernah lepas. Setiap kata, setiap jeda, setiap isak ditangkapnya dengan penuh perhatian. Mahkota di kepalanya berkilau redup, seolah ikut merasakan beban cerita itu. "Kami mboten nate caluk sugih," lanjut kakek. "Namung kepengin cukup. Supados mboten ngrepoti sinten-sinten. Supados saget mati kanthi tentrem." Kalimat itu menggantung lama di udara. Untuk pertama kalinya, sosok penjaga sungai itu menundukkan kepala. Wajahnya yang tenang kini diliputi kesedihan yang dalam. Ia melihat bukan hanya penderitaan, tetapi kerendahan hati yang nyaris punah, manusia yang menderita tanpa merasa berhak menuntut apapun dari dunia. "Kalian menahan lapar, tapi tidak menahan kebaikan," katanya akhirnya. "Kalian kehilangan banyak, tapi tidak kehilangan hati." Ia mendekat sedikit. Air sungai naik perlahan, namun tak menyentuh kaki mereka. Suaranya kini lebih lembut, lebih dalam. "Aku telah lama menjaga tempat ini. Aku melihat manusia datang dan pergi. Banyak yang meminta, sedikit yang bersyukur. Banyak yang berteriak, sedikit yang bersabar. Tapi jarang aku melihat kesetiaan seperti milik kalian." Nenek Kartiem menangis terseduh. Kakek Sutejo menunduk dalam-dalam. Bahu mereka bergetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena pengakuan itu terasa seperti pelukan yang tak pernah mereka terima selama hidup. "Kulo namung nindakaken sing saget kulo tindakaken," jawab kakek pelan. "Menawi punika dereng cukup, kulo nyuwun pangapunten." Sosok itu menggeleng perlahan. "Tidak ada yang perlu kalian minta maafkan," katanya. "Justru dunia yang sering lupa menghargai jiwa-jiwa seperti kalian." Angin berhembus pelan. Air sungai berkilau memantulkan cahaya pagi. Kesunyian menyelimuti mereka. Namun kali ini sunyi itu terasa hangat. Di tepi sungai itu,
Dua manusia renta telah menumpahkan seluruh luka yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Dan penjaga sungai itu, dengan mahkota di kepalanya dan kebijaksanaan di matanya, telah memutuskan sesuatu, keputusan yang kelak akan mengubah sisa hidup kakek Sutejo dan nenek Kartiem. Namun untuk saat itu, mereka hanya duduk diam, membiarkan air mata jatuh tanpa malu, karena akhirnya ada yang mendengar. Dan di sanalah, di antara air sungai dan usia yang hampir habis, dua jiwa yang nyaris patah kembali merasa menjadi manusia seutuhnya. Hari-hari setelah pertemuan di sungai itu berjalan pelan, namun terasa berbeda. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara langit terbelah, tidak ada perubahan mendadak yang membuat hidup kakek Sutejo dan nenek Kartiem seketika menjadi mudah. Rumah mereka masih sama, gebyok kayu yang rapuh, atap yang bocor di beberapa titik, dan lantai tanah yang dingin saat pagi. Tubuh mereka pun masih sama renta, masih sering nyeri dan gemetar. Namun ada satu hal yang berubah. Rasa takut perlahan surut, digantikan oleh ketenangan yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Pagi-pagi, kakek Sutejo bangun dengan napas yang lebih lapang. Dadanya masih sesak sesekali, namun tidak seberat sebelumnya. Saat ia duduk di dipan bambu dan menurunkan kakinya ke lantai, rasa nyeri masih ada, tapi tidak lagi membuatnya ingin menyerah sebelum mencoba. Nenek Kartiem memperhatikannya dengan saksama, heran namun tak berani berharap terlalu tinggi. Ia hanya mengucap syukur dalam hati, takut jika harapan itu terlalu keras diucapkan, ia akan patah. Hari itu, kakek kembali mendorong andongnya ke jalan. Langkahnya masih pelan, namun ada keyakinan baru yang menyertainya. Ia tidak lagi mengayuh dengan rasa terpaksa, melainkan dengan sikap pasrah yang tenang. Dan entah kebetulan atau bukan, hari itu ia mendapat penumpang lebih cepat dari biasanya. Bukan banyak, bukan pula mahal, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Saat menerima uang itu, tangannya bergetar, bukan karena lelah, melainkan karena haru yang tiba-tiba menyesak dada. Ia pulang dengan wajah yang jarang nenek Kartiem lihat. Wajah lega. Sejak hari itu, hal-hal kecil mulai terjadi. Tak mencolok, namun konsisten. Jika kakek sakit, keesokan harinya tubuhnya terasa lebih baik. Jika hujan turun deras, air bocor seolah memilih titik yang tak membasahi dipan mereka. Jika beras hampir habis, selalu saja ada seseorang yang datang membawa sedikit bantuan. Kadang tetangga, kadang orang tak dikenal yang berkata sekadar, kelebihan masakan. Nenek Kartiem sering termenung di dapur kecil, mencoba memahami rangkaian kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan semata. Ia teringat wajah lembut di sungai itu, mahkota yang berkilau redup, dan suara yang mengatakan bahwa kesabaran mereka tidak sia-sia. Setiap kali ingatan itu muncul, hatinya terasa hangat, sekaligus takut jika semua ini hanya sementara. Namun sang penjaga sungai tidak pernah datang untuk menakut-nakuti. Ia bekerja dalam diam. Pada suatu sore, ketika kakek tertidur lebih awal karena kelelahan, nenek Kartiem terbangun oleh suara angin yang berbeda dari biasanya. Ia membuka mata perlahan. Lampu minyak masih menyala kecil. Dari celah dinding kayu, ia melihat bayangan putih melintas cepat di luar rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak berani membuka pintu, hanya menutup mata dan berdoa. Pagi harinya, ia mendapati atap rumah mereka yang semula hampir runtuh kini tertopang lebih kuat oleh balok kayu tambahan. Balok yang ia tahu betul tidak mereka miliki. Tak ada jejak, tak ada tanda siapa yang meletakkannya. Hanya keheningan dan rasa syukur yang membuatnya menangis lama di sudut rumah. Di sungai, sesekali nenek melihat riak air yang tak biasa. Tak pernah lagi sosok itu menampakkan diri sepenuhnya. Namun nenek tahu, ia ada. Mengawasi, menjaga. Bukan sebagai dewa yang ingin disembah, melainkan sebagai penjaga yang menghormati ketulusan manusia. Perlahan, kehidupan kakek dan nenek menjadi cukup. Tidak berlebih, tidak pula kekurangan. Mereka bisa makan 2 kali sehari. Bisa menyimpan sedikit uang untuk hari esok. Bisa tidur tanpa rasa cemas yang mencekik. Dan yang paling terasa, mereka tidak lagi merasa sendirian di dunia. Namun yang paling menakjubkan bukanlah perubahan hidup mereka,
melainkan perubahan hati mereka. Karena kini, di tengah kecukupan sederhana itu, kakek dan nenek justru semakin ringan tangan. Mereka tahu rasanya kekurangan, dan mereka tak ingin orang lain merasakannya sendirian. Jika ada tetangga sakit, nenek datang membawa sup hangat. Jika ada anak kecil menangis karena lapar, kakek mengajaknya duduk dan berbagi singkong rebus. Mereka memberi tanpa merasa berkurang, seolah ada aliran tak terlihat yang selalu mengisi kembali apapun yang mereka keluarkan. Warga desa mulai memperhatikan. Mereka heran melihat pasangan tua yang dulu sering terlihat murung kini tampak lebih tenang. Rumah mereka memang masih sederhana, tapi aura di sekitarnya terasa hangat. Banyak yang bertanya, namun kakek dan nenek hanya tersenyum dan berkata bahwa hidup memang kadang berubah, asal dijalani dengan sabar. Tak seorang pun tahu tentang penjaga sungai. Suatu malam, kakek Sutejo terbangun dari tidurnya. Ia merasa ingin ke sungai, tanpa tahu alasannya. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar rumah. Nenek terjaga dan mengikutinya dari kejauhan. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan cahaya di permukaan air sungai. Di sana, di tengah kabut tipis, ia melihatnya. Buaya putih bertubuh setengah wanita cantik bermahkota itu muncul sebagian, tak sepenuhnya dari air. Wajahnya tersenyum lembut, matanya penuh kebijaksanaan. Tak ada kata yang terucap lama. Hanya tatapan yang berbicara lebih dari bahasa. "Kalian sudah cukup," ucapnya pelan. "Sekarang tugas kalian adalah menjaga kebaikan itu tetap hidup." Kakek menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Ia ingin berterima kasih, ingin bertanya banyak hal, namun semua kata terasa tak perlu. Ia hanya mengangguk, dengan hati penuh janji yang tak perlu diucapkan keras-keras. Sosok itu perlahan menghilang, menyatu kembali dengan air sungai. Riak mereda. Malam kembali sunyi. Kakek dan nenek pulang dengan langkah ringan. Mereka tahu, penjaga itu tidak akan selalu menampakkan diri. Tapi mereka juga tahu, selama mereka hidup dengan sabar, rendah hati, dan penuh kasih, perlindungan itu akan selalu ada, meski tak terlihat. Dan di desa kecil itu, dua jiwa renta melanjutkan hidup mereka bukan sebagai orang yang pernah ditolong keajaiban, melainkan sebagai orang yang memilih menjadi keajaiban kecil bagi sesama. Waktu berjalan tanpa pernah memberi aba-aba. Musim berganti perlahan, hujan datang dan pergi, panas menyengat lalu reda. Di desa terpencil itu, kehidupan tetap tampak sederhana di mata siapapun yang lewat. Namun bagi mereka yang tinggal dan merasakan denyutnya, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tumbuh diam-diam, seperti akar yang menguatkan tanah tanpa terlihat dari permukaan. Perubahan itu berawal dari kakek Sutejo dan nenek Kartiem. Mereka masih tinggal di rumah gebyok yang sama. Dinding kayunya masih tua, lantainya masih tanah, dan atapnya masih sesekali bocor. Namun rumah itu kini terasa hidup. Setiap pagi, asap tipis dari dapur kecil mereka mengepul lebih sering. Bukan karena kemewahan, melainkan karena kini mereka bisa memasak dengan tenang, tanpa dihantui rasa takut akan hari esok. Kakek Sutejo tak lagi memaksakan diri mengayuh andong setiap hari. Ia hanya pergi saat tubuhnya memungkinkan. Anehnya, setiap kali ia pergi, selalu ada cukup rezeki untuk hari itu. Tak berlebih, namun selalu cukup. Dan ketika ia tidak pergi, selalu ada jalan lain. Orang yang datang meminta bantuan kecil, lalu memberi upah sekadarnya. Atau tetangga yang membalas kebaikan lama dengan membawa beras atau sayur. Nenek Kartiem kini lebih sering tersenyum. Keriput di wajahnya tetap ada, namun sorot matanya berubah. Ia tidak lagi memandang pagi dengan kecemasan, melainkan dengan rasa syukur yang tenang. Tangannya masih gemetar saat memasak atau menjahit, namun hatinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yang paling terasa adalah cara mereka memandang orang lain. Jika dulu mereka menolong karena rasa iba, kini mereka menolong karena rasa cukup. Mereka tahu bagaimana rasanya hidup di batas paling tipis antara bertahan dan menyerah. Maka ketika melihat orang lain berada di batas itu, mereka tak bisa berpaling. Seorang janda tua di ujung desa jatuh sakit.
Nenek Kartiem datang hampir setiap hari, membersihkan rumahnya, memasakkan bubur, dan menemani tanpa banyak bicara. Seorang anak kecil sering terlihat kelaparan sepulang sekolah. Kakek Sutejo memanggilnya, menyuruh duduk, lalu membagi makanan tanpa bertanya apapun. Tak ada ceramah, tak ada nasihat panjang. Hanya tindakan kecil yang dilakukan dengan hati besar. Warga desa mulai memperhatikan. Mereka heran melihat pasangan tua yang dulu nyaris terlupakan kini menjadi tempat orang-orang bersandar. Banyak yang merasa malu. Malu karena selama ini terlalu sibuk dengan urusan sendiri hingga lupa bahwa di sekitar mereka ada orang yang hidup dalam diam dan penderitaan. Namun kakek dan nenek tak pernah menyebut apa yang telah menolong mereka. Tak pernah sekalipun mereka bercerita tentang sungai, tentang penjaga, tentang buaya putih bertubuh setengah wanita cantik bermahkota. Bagi mereka, itu bukan kisah untuk dipamerkan, melainkan rahmat yang harus dijaga dengan rendah hati. Di sungai itu sendiri, suasana tetap sama. Air mengalir tenang, pepohonan masih rindang, dan kabut masih turun setiap pagi. Namun bagi kakek dan nenek, sungai itu kini terasa seperti sahabat lama. Mereka sering duduk di tepinya, tak selalu berbicara, hanya memandang air dan berdoa dalam hati. Kadang, saat cahaya matahari jatuh dengan sudut tertentu, Nenek Kartiem merasa melihat kilau putih di permukaan air. Kadang, kakek Sutejo merasa ada tatapan lembut yang mengawasi dari kejauhan. Tak pernah jelas, tak pernah pasti. Namun mereka tahu, penjaga itu masih ada, memastikan bahwa kebaikan yang telah dititipkan tidak padam. Tahun demi tahun berlalu. Tubuh kakek Sutejo semakin lemah. Andong tuanya kini lebih sering terparkir diam, beristirahat bersama pemiliknya. Nenek Kartiem semakin sering duduk di sampingnya, memijat tangannya, mengusap dahinya, seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidup mereka bersama. Suatu sore, ketika matahari tenggelam dengan warna jingga pucat, kakek Sutejo memandang Nenek Kartiem lama. Napasnya berat, namun wajahnya tenang. Yen mengko aku endiki, kowe ojo wedi, ucapnya lirih. Nenek menggenggam tangannya erat, air mata menggenang namun tak jatuh. Aku ora wedi, Tejo. Aku wis cukup. Dan memang, ia cukup. Cukup cinta. Cukup kesabaran. Cukup kenangan. Beberapa waktu kemudian, kakek Sutejo pergi dengan tenang, di dipan bambu yang sama, di rumah gebyok yang telah menjadi saksi seluruh hidupnya. Tak ada kemewahan dalam kepergiannya. Namun seluruh desa datang mengantar. Mereka datang bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa hormat dan terima kasih. Nenek Kartiem kini tinggal sendiri. Namun ia tidak pernah benar-benar sendiri. Warga bergantian menemaninya. Anak-anak sering datang bermain. Dan setiap pagi, ia masih duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir, tersenyum kecil. Suatu hari, saat napasnya sendiri mulai terasa pendek, ia berbisik pelan ke arah sungai. Matur nuwun, sampun enji. Air sungai beriak lembut. Angin berhembus pelan. Dan di balik pantulan cahaya, seolah terlihat sesaat mahkota putih yang berkilau, lalu lenyap kembali ke dalam kedalaman. Kebaikan telah menyelesaikan tugasnya. Dan desa kecil itu tak lagi sama. Karena di sana, orang-orang belajar bahwa keajaiban tidak selalu datang sebagai emas atau kekayaan, melainkan sebagai hati yang tetap lembut meski hidup begitu keras. Kisah kakek Sutejo dan Nenek Kartiem pun hidup terus, bukan sebagai legenda sungai semata, tetapi sebagai pengingat bahwa kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati selalu menemukan jalannya sendiri untuk dikenang. Selamanya. Kisah kakek Sutejo dan Nenek Kartiem mengajarkan bahwa hidup yang penuh kekurangan tidak pernah menjadi alasan untuk kehilangan kemanusiaan. Kesabaran dalam penderitaan, kesetiaan dalam kesempitan, dan ketulusan tanpa pamrih adalah kekayaan yang tak terlihat namun abadi. Keajaiban tidak selalu hadir sebagai harta, melainkan sebagai kecukupan yang datang tepat waktu. Saat manusia tetap rendah hati dan mau menolong sesama meski dirinya kekurangan, kebaikan itu akan kembali dengan cara yang tak disangka. Kesabaran tidak pernah sia-sia, kesetiaan adalah kekuatan tertinggi, keajaiban datang pada hati yang bersih.